Distribusi bantuan masih terus dilakukan oleh relawan karena banjir yang ada di sini, Desa Mandrajaya, sudah hampir sekitar 2 minggu. Ini di jalur provinsi. Banjir bandang, longsor menyapu pemukiman. Warga Ciemas pun terpaksa harus mengungsi. Benarkah bencana tanah longsor dan banjir diakibatkan aktivitas menambang emas oleh masyarakat? Sehari 5.000 aja nggak apa-apa. Emas menjadi harapan bagi warga Ciemas, namun malah bencana yang didapat dari kerusakan alam. Mau tinggalin rumah ini sampai begini, gitu. Saksikan hanya di Indonesiaku sesaat lagi. Allahu Akbar. Cuaca buruk yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia berimbas terhadap munculnya bencana. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, banjir bandang, longsor hingga pergerakan tanah menjadi mimpi buruk di 39 kecamatan dan hampir merata di 172 desa. Tim Indonesiaku menyambangi Kecamatan Ciemas yang merupakan salah satu titik lokasi bencana yang paling parah hingga menelan korban jiwa. Ini di jalur provinsi. Banjir mengerikan yang terjadi pada awal Desember lalu menjadi hal yang tak lagi diharapkan. Di sejumlah titik kawasan Ciemas, Sukabumi, luapan air sungai naik ke daratan begitu cepat hingga merendam ribuan rumah warga. Distribusi bantuan masih terus dilakukan oleh relawan karena banjir yang ada di sini, Desa Mandrajaya, sudah hampir sekitar 2 minggu karena luapan dari air sungai Celetuh. Jembatan yang kami lintasi ini merupakan jantung menuju Desa Mandrajaya yang lumpuh karena tergenang banjir. Kontur tanah yang lebih rendah dibandingkan desa lain membuat air mengendap lebih lama, bahkan bertahan selama 2 minggu pasca banjir datang. Hal ini menarik perhatian sejumlah relawan dari berbagai daerah. Nah, ini kondisinya sudah mulai diberikan satu persatu bantuan dari relawan. Sini kru Indonesiaku lakukan penelusuran bersama masuk ke dalam Desa Mandrajaya. Kampung Nyalindung, Ciawet, dan Bantar Panjang menjadi 3 kampung yang paling tinggi genangan airnya, mencapai 2 meter. Ini salah satu titik rawan banjir yang memang sebetulnya setiap tahun juga terjadi banjir di desa kami, terutama di Kampung Ciawet ini. Hanya saja dalam kurun waktu ya berdasarkan cerita-cerita dari orang tua kami terjadi banjir seperti ini kurang lebih 50 tahun yang lalu pernah terjadi seperti ini. Kira-kira faktor apa kira-kira? Ya kalau kita lihat sih salah satu penyebabnya memang dengan curah hujan yang tinggi, terus juga ada pendangkalan Sungai Celetuh sehingga penyebabnya pendangkalan sungai. Ya. Di lokasi desa berbeda, sejumlah rumah tak lagi layak huni. Kondisi rusak berat akibat lumpur mengendap usai banjir bandang membuat banyak barang tak bisa diselamatkan. Lumpur tebal hingga 50 cm menjadi kendala pemilik rumah sulit membersihkan tempat tinggalnya hingga dibiarkan begitu saja. Ini kondisi rumah Pak Ujang ternyata di dalamnya masih parah sekali padahal udah kurang lebih 2 minggu pasca banjir bandang ya Pak. Dan kalau di sini terlihat jelas batas airnya saat banjir melanda di sini kelelap semua dan barang-barang udah sangat gak memungkinkan ya Pak untuk diselamatkan ya, udah pada ludes semua. Parah ya Pak. Kita boleh jalan ke arah dalam ya? Bapak di belakang tuh rumahnya kali langsung? Sungai? Oh. Rumah Pak Ujang menjadi salah satu dari 1.000 lebih bangunan rumah yang berdiri di pinggir aliran sungai. Kami masuk ke dalam untuk mengupayakan barang-barang yang masih bisa disimpan. Benar-benar sangat sulit untuk berjalan karena bisa dilihat tadi kaki saya benar-benar nyangkut banget. Ini tuh sangat berat sekali untuk bergerak dan sulit.
Di ruang dapur, banyak barang yang sudah amat tidak layak pakai. Selain perabotan yang penuh lumpur, Pak Ujang turut kehilangan harta benda yang ia simpan. Pak, ini kompor segala macam. Kompor ini beras, padahal baru beli. Ya ini udah paling juga 1 liter kepake udah kerendam ini. Bantalan dulu, penahan biar nggak roboh. Pria berusia 55 tahun ini sejak lahir dan besar sudah menetap di Cimas. Ia membangun rumah dari hasil keringatnya sendiri, merintis usaha ayam potong. Pak Ujang menjadi bagian dari minoritas warga Cimas yang tidak menambang emas. Tidur juga masih kurang tenang, karena kita lihat aliran sungai yang seperti itu baru kali ini. Jadi saya benar-benar merasa kalau dibilang trauma iya, tapi berusaha tegar. Pak Ujang yang berprofesi sebagai pedagang ayam potong di pasar merangkak usahanya sejak 2002 silam. Bermula dari menjual 15 ekor, usai puluhan tahun perjalanannya, ia berhasil mengumpulkan uang hingga mendirikan rumah dan kandang ayam. Kini semua itu hanya seperti bangunan yang tidak menyisakan apapun. Lebih dari 300 ekor ayam ternaknya ludes terbawa arus banjir. Ia pun kehilangan seluruh modal dan kebingungan harus memulai dari mana merintis usahanya kembali. Ini lokasi kandangnya ya Pak? Ya, ini kandang. Jadi ini kandang yang dibangun sama Pak Ujang. Kondisinya nggak separah di rumah tadi ya Pak ya, karena lebih tinggi. Tapi tetap berada di mepet aliran sungai, jadi tetap mengkhawatirkan juga. Kita sekarang mau coba upayain bersih-bersih kandang aja dulu ya Pak. Menurut Pak Ujang, aliran Sungai Ciletuh dulunya merupakan aliran air yang jernih sebelum maraknya tambang rakyat. Kini kondisinya amat berbeda. Keruh karena terkontaminasi limbah hingga penyempitan ruas dan pendangkalan sungai. Sungguh ironi. Kondisi miris lainnya melanda tetangga Pak Ujang di desa Cimas. Banjir bandang berimbas pada pergerakan tanah hingga menyebabkan rumah amblas. Hal ini menimpa rumah warga Paruhbaya yang juga mengerahkan seluruh hasil keringatnya demi membangun tempat tinggal. Bu Lita dan Pak Mail hanya bisa meratapi kondisi ruang tengah rumah mereka yang kini amblas ke dalam tanah. Sangat terlihat jelas ini fenomena yang cukup langka, adanya tanah amblas di dalam rumah. Kemungkinan besar diduga karena pergeseran tanah yang cukup kuat ya Bu, karena yang tadinya lubangnya hanya 1 di area sini, ini saya nggak bisa terlalu mendekat ke sana karena masih sangat mengkhawatirkan kondisinya dari yang amblasannya tuh hanya 1 ubin melebar hingga ke ruangan-ruangan lain di rumah Bu Lita ini. Rumah berukuran kurang dari 100 meter persegi ini baru berdiri sekitar 1 tahun. Bu Lita dan suaminya yang sudah memasuki usia pensiun, kini tak lagi memiliki atap untuk berlindung di hari tua mereka. Saya merintis dengan hasil keringat sendiri kerja. Saya bukan pegawai kantoran atau gimana, saya hanya pegawai rumah harian. Makanya saya nggak keadaan begini Bu. Cuma ya gimana gitu kadang-kadang 20 tahun saya masih mau tapi benar-benar saya mau pulang ke sini mau ditinggalin sama ini tapi begini gitu. Sungguh cobaan yang begitu berat bagi keluarga Bu Lita. Puluhan tahun mengumpulkan sedikit uang demi mewujudkan tempat tinggalnya. Namun dalam waktu kurang dari 1 malam habis karena pergeseran tanah. Hingga kini belum ada gerakan bantuan datang untuk Ibu Lita dan suaminya. Tak dipungkiri, wilayah desa Cimas berada di dataran tinggi yang terbilang rawan longsor.
Namun secara harfiah belum bisa dipastikan penyebab utama amblasnya bangunan rumah ke dalam tanah. Namun, seperti yang diketahui oleh warga Ciemas, kawasan tempat tinggal mereka telah dikelilingi lapisan tanah yang sudah digali lubang tambang. Bencana longsor juga kerap menutupi ruas jalan utama di sini. Jalan aspal penghubung desa dikelilingi dinding tebing yang tinggi. Longsor sempat menutup seluruh badan jalan dan melumpuhkan aktivitas masyarakat selama 1 pekan. Kini, jalan sudah kembali digunakan. Namun tak ada tindakan antisipasi dan menimbulkan kekhawatiran bencana longsor bisa kapan saja kembali terjadi. Nah, ini salah satu titik longsor yang paling parah di Kecamatan Ciemas. Ini adanya di Desa Ciemas dan sempat menutup jalan untuk lintas desa juga ya katanya. Cuma sekarang kondisinya sudah mulai dibersihkan dan ya seperti ini kondisi wilayah di sini tuh betul-betul rawan longsor. Di Desa Ciemas, setidaknya ada lebih dari 1.500 penduduk yang menjadi korban banjir dan longsor. Hal ini membuat sejumlah posko pengungsian dibuka secara darurat. Salah satunya di area kantor desa. Kondisi cuaca yang semakin hari semakin tak menentu, membuat masyarakat ketakutan akan bencana susulan yang bisa datang kapan saja. Dan di desa kami, puncak-puncaknya itu Selasa malam. Yang terdampak dari bencana banjir dan longsor ini sudah kita catat 426 kakak. Secara keseluruhan, wilayah yang terdampak bencana di Kabupaten Sukabumi mengancam lebih dari 800 jiwa penduduk. Tanah longsor menyebar ke hampir 190 titik, sementara banjir menggenangi lebih dari 130 lokasi. Dampak kerusakan berat menimpa lebih dari 1.400 bangunan, sementara terdapat banyak fasilitas yang terancam seperti jembatan, lahan pertanian, hingga jalan umum. Menghasilkan berapa memang Pak? 100 beban atau 50 beban. 50 karung? Iya, iya. Oh,